Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi dan revolusi bumi? Lalu dampaknya apa sih bagi bumi kita? Nanti semuanya kita akan bahas ya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang selalu melihat atau menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini, saya ucapkan welcome, selamat datang, dan semoga video-video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Rotasi dan revolusi bumi. Apa sih pengertian dari rotasi dan revolusi bumi itu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami dari kata-kata rotasi dan revolusi bumi terlebih dahulu ya. Nah, rotasi kalau kita definisikan itu berputar pada porosnya, sehingga kalau rotasi bumi ya berarti perputaran bumi pada porosnya, atau bisa kita katakan berputar pada sumbunya, sama saja poros atau sumbunya. Jadi dia berputar sesuai dengan kondisi yang ada di pusatnya itu disebut dengan rotasi bumi. Jadi rotasi itu bisa kita ibaratkan seperti halnya kalau kalian melihat permainan gangsing. Pernah lihat gangsing kan? Gangsing itu berotasi, dia berputar pada porosnya. Nah, seperti itulah gambaran bumi saat berotasi. Lalu, rotasi bumi itu memiliki arahnya selalu tetap, ya, tidak berubah, yaitu dari arah barat menuju ke arah timur. Itu adalah arah dari rotasi. Nah, rotasi sendiri memerlukan waktu untuk mencapai satu kali putaran. Satu kali putaran itu membutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit, atau juga mengatakan 23 jam 56 menit 4 detik. Jadi enggak pas 24 jam ya, cuman dikenakan aja 24 jam. Nah, lama rotasi itu sendiri disebut dengan kala rotasi. Jadi kita anggap aja satu kali putaran itu 24 jam. Jadi enggak sampai sebenarnya ya. Oke. Nah, rotasi bumi itu kok tidak terasa ya? Ya memang rotasi bumi itu tidak kita rasakan atau enggak terasa kalau kita ada di bumi. Walaupun bumi kita sedang berputar sangat cepat. Mengapa bumi kok tidak terasa saat berotasi? Jawabannya adalah karena gaya gravitasi. Tahu kan kalian apa itu gaya gravitasi? Ya, gravitasi adalah gaya tarik bumi. Jadi bumi memiliki gaya tarik sehingga semua benda yang ada di permukaannya itu terhisap atau tertarik menuju ke pusat bumi, sehingga kita manusia yang ada di permukaan bumi tidak terasa saat bumi sedang berotasi. Itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya tentang pengertian rotasi bumi. Nah, apa sih dampak dari rotasi bumi? Nah, dampak rotasi bumi itu ada beberapa ya. Mungkin kalian juga ada yang sudah paham, sudah mengalami, oh inilah dampak dari rotasi bumi. Yang pertama adalah pergerakan semu harian benda-benda langit. Coba kalian sebutkan apa aja sih benda-benda langit? Macam-macam kan? Ada matahari, ada bintang, ya macam-macam semuanya yang ada di langit. Nah, pergerakan semu harian artinya benda itu bisa bergerak walaupun sebenarnya dia tidak bergerak. Jadi kalau diibaratkan, misalkan kalian malam hari aja deh melihat bintang, atau ketika pagi hari melihat matahari terbit pukul 6 pagi atau mungkin jam 7 ya, yang kelihatan jelas ya. Nanti saat jam 9 atau pukul 9 atau bahkan sampai jam 12, matahari itu tidak tetap posisinya. Dia bisa berada tepat di atas kepala kita, artinya lurus. Nah, itu trik-triknya matahari. Berarti matahari bergerak apa buminya yang berputar? Ya, yang berputar adalah buminya, mataharinya tetap. Nah, itulah yang disebut pergerakan semu harian benda-benda langit ya. Jadi pergerakannya tidak sesungguhnya. Sepertinya matahari yang bergerak, padahal yang bergerak itu adalah bumi yang sedang berotasi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Yang kedua yaitu terjadinya peristiwa siang dan malam. Jadi masih berhubungan dengan yang tadi ya. Karena bumi itu bergerak, berotasi, berputar, maka matahari itu seolah bergerak dari terbit sampai menuju malam hari. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah ilustrasi. Misalkan ini bumi kita ya. Dan ini adalah matahari. Matahari memiliki cahaya menyinari. Nah, bagian bumi sini yang terkena cahaya matahari dia akan mengalami siang. Sebaliknya, di bagian sini dia tidak terkena cahaya matahari, maka dia akan mengalami malam. Jadi tidak heran, misalkan kalian melihat MotoGP misalkan digelar di Eropa, maka di sana terlihat siang hari, tapi kita melihatnya malam
hari. Itu sebagai dampak dari rotasi bumi. Sebagian belahan bumi terkena cahaya matahari maka mengalami siang, dengan bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari maka akan mengalami malam. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Selanjutnya yaitu perbedaan waktu. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi rotasi bumi itu bisa berdampak pada perbedaan daerah waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada perlombaan MotoGP di Eropa gitu misalkan, kemudian kita di Indonesia, di sana pertandingannya siang hari, di sini malam hari. Nah, itu menunjukkan ada perbedaan waktu. Nah, waktu sendiri di belahan bumi terbagi dalam beberapa wilayah. Contoh saja di Indonesia. Di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu Indonesia Timur, Tengah, dan juga waktu Indonesia Barat. Semuanya terbagi sesuai dengan porsinya. Kalau di Indonesia Timur pukul 7 pagi, maka di wilayah Indonesia bagian Barat masih pukul 5 pagi. Di Indonesia Tengah masih pukul 6 pagi. Jadi ada selisih 1 jam setiap 15 derajat. Jadi seperti itu dampak dari rotasi bumi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Selanjutnya yaitu dampak dari rotasi bumi adalah pembelokan arah angin dan arus laut. Pembelokan ini disebut dengan gaya Coriolis. Jadi bisa kita lihat di sini contoh halnya. Nah, gaya Coriolis ini terjadi daerah contohnya di Khatulistiwa, yaitu pembelokan baik arah angin maupun arus laut. Jadi pembelokannya terjadi kalau yang dari arah kutub utara itu akan berbelok ke kanan. Sedangkan yang terjadi di kutub selatan atau di bawah ini ya, itu akan berbelok ke arah kiri. Nah, efek ini yang disebut dengan efek Coriolis atau gaya Coriolis. Jadi pembelokan dari dua arah itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Jadi itu adalah dampak dari rotasi bumi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi berbeda dengan rotasi ya. Kalau rotasi itu berputar pada porosnya, kalau revolusi itu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi dia tidak diam di situ, dia berkeliling. Revolusi bumi sendiri membutuhkan waktu yang tidak singkat, yaitu sekitar 365 hari. Tapi orang mengatakan 365 hari, gitu aja ya. Seperempatnya dihilangkan. Padahal seperempatnya itu nanti setelah 4 tahun akan genap menjadi 1 hari yang disebut dengan tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Ya, tahun yang terjadinya tiap 4 tahun sekali. Makanya 1 tahun jumlah harinya tidak 365, yaitu 366. 1 harinya ditambahkan di bulan Februari. Mungkin ada di antara kalian yang lahirnya tanggal 29 Februari. Iya, tidak bisa ulang tahun setiap hari ya. Ulang tahunnya tiap 4 tahun sekali karena tanggalnya tidak ada ya. Oke, itu pengertian dari revolusi bumi. Lalu apa sih dampak dari revolusi bumi itu sendiri? Dampak yang pertama dari revolusi bumi yaitu perbedaan musim. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu musim? Ya, musim sendiri dapat kita definisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta dengan jangka waktu yang relatif lama. Jadi nggak sebentar. Kalau cuaca itu kan sebentar. Kalau iklim lebih lama waktunya. Nah, itu pengertian dari musim. Indonesia sendiri memiliki 2 musim ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tapi di negara-negara lain tidak sama dengan Indonesia, khususnya negara-negara yang berada di belahan bumi utara maupun berada di belahan bumi bagian selatan. Bagi daerah bumi yang beriklim subtropis akan mengalami pergantian musim sebanyak 4 kali, sedangkan di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia ini mengalami pergantian musim sebanyak 2 kali. Makanya kalau di Indonesia kalian tidak akan melihat salju ya atau hujan salju karena memang kita beriklim tropis. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini kita bisa melihat sebuah ilustrasi dari perbedaan musim yang ada di bumi. Jadi di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan itu memang memiliki perbedaan. Mengapa? Karena memang bumi itu tidak tegak lurus ya, miring sebanyak 23,5 derajat. Sehingga ketika bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari itu akan memberikan dampak yang relatif signifikan, khususnya wilayah bumi bagian utara dengan wilayah bumi bagian selatan. Contoh, di bagian gambar yang ini,
Di bagian utara atau kutub utara itu mengalami penyinaran yang jauh lebih panjang. Artinya di wilayah subtropis dan juga sedang dia mengalami penyinaran yang lebih panjang, sehingga bisa dikatakan di sini mengalami musim panas. Sebaliknya, nah di sini di bagian selatan ya sama juga di subtropis itu mengalami musim dingin. Mengapa? Karena dia mengalami penyinaran yang sangat sedikit. Karena memang buminya miring 23,5 derajat ya. Sebaliknya ketika berada di bagian ini, maka di daerah kutub selatan yang mengalami penyinaran yang lebih lama sehingga mengalami musim panas, sedangkan di bagian utara itu mengalami musim dingin. Jadi seperti itu ya gambarannya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya, dampak dari revolusi bumi adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Sama, kita kembali ke gambar tadi. Nah, coba perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini misalkan di kutub utara ini mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan di daerah khatulistiwa, apalagi di daerah kutub selatan atau di bagian selatan. Mengapa bisa demikian? Kalau di sini dia berputar di satu titik ini, dia berputarnya seperti ini, kecil ya, kecil rotasinya, sehingga dia mengalami malam yang lebih panjang dari biasanya. Sedangkan di kutub selatan dia mengalami siang yang lebih panjang dibandingkan biasanya, atau bahkan siang terus sampai hampir sekitar 3 bulan. Jadi kalau tidur gitu ya harus menghitung jam ya, karena tidak ada malam. Perbedaannya dengan di daerah subtropis atau daerah tropis. Subtropis pun sama ya, subtropis di daerah selatan sama subtropis daerah utara itu mengalami malam dan siang yang lebih berbeda. Jadi kalau di sini berarti malamnya lebih panjang dibandingkan daerah selatan. Kenapa? Karena dia paling banyak terkena cahaya atau terkena sinar matahari. Penyinaran mataharinya jauh lebih panjang. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Selanjutnya, dampak revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gerak semu itu adalah bukan gerak sesungguhnya. Gerak semu itu adalah gerak yang sepertinya dia bergerak tapi dia tidak bergerak. Samanya kalau kita naik bus, sepertinya pohon-pohon di luar bus itu yang bergerak, padahal bus yang kita naiki itulah yang sedang bergerak. Jadi gerak semu tahunan matahari itu sendiri merupakan sebuah pergerakan semu dari matahari yang seolah-olah menunjukkan bahwa matahari itu bergerak dari selatan ke utara dan kembali lagi ke selatan setiap tahunnya. Mengapa demikian? Ya karena memang itu dampak dari revolusi bumi, ditambah dengan bumi itu miring sebanyak 23,5 derajat. Jadi miring 23,5 derajat sambil mengelilingi matahari, sehingga menimbulkan beberapa dampak tersebut. Salah satunya adalah gerak semu tahunan matahari. Hal ini menyebabkan matahari tidak terbit dan terbenam pada posisi yang sama setiap tahunnya. Jadi bergeser dari utara ke selatan dan juga sebaliknya dari hari ke hari. Makanya kalau kalian lihat matahari terbit itu kayaknya tidak akan selalu sama deh posisinya. Dia akan terus bergeser. Begitu juga terbenamnya. Ketika matahari berada pada titik paling utara itu disebut dengan titik balik utara. Nah, peristiwa itu terjadi pada 20 sampai 22 Juni. Sebaliknya, ada juga titik balik selatan. Hal itu menunjukkan bahwa matahari mencapai titik yang paling selatan, yaitu terjadi pada tanggal 20 sampai 23 Desember. Titik tengah di antara keduanya disebut equinox. Jadi, itu adalah peristiwa yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Intinya begini aja, kalau kalian lihat matahari terbit dan terbenam, itu posisinya tidak akan selalu sama. Dia seolah-olah terus bergerak dari utara sampai ke selatan maupun sebaliknya. Itu merupakan gerak semu tahunan matahari. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya nak. Dampak yang terakhir yaitu perubahan rasi bintang. Nah, tahu kan rasi bintang? Ya, rasi bintang itu macam-macam ya. Kalau kita melihat bintang di angkasa itu jutaan, bahkan miliaran, kita tidak bisa menghitung. Tapi di situ ada rasi bintang. Mengapa bisa berubah? Sebenarnya tidak berubah. Yang berubah itu adalah posisi bumi terhadap matahari, sehingga bintang yang terletak pada posisinya itu yang awalnya terlihat menjadi tidak terlihat, sehingga kita bisa melihat rasi bintang yang lain. Nanti di tahun depannya kita akan melalui titik yang sama, maka kita akan melihat rasi bintang itu lagi. Jadi berputar gitu aja. Sebenarnya yang bergerak adalah buminya, rasi bintangnya tetap.
Oke, jadi seperti itu dampak dari revolusi bumi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami penjelasan saya ini. Baik anak-anak, itu dulu materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja ya di kolom komentar, dan kalau dirasa videonya bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.